saya mendengarnya dengan mixed feeling ya, bahwa ada yang saya nyaman, ada yang juga belum nyaman. Gitu. Saya nyaman karena saya mengapresiasi setiap temuan ilmiah ya, walaupun itu menjungkirbalikkan apa yang dulu menjadi keyakinan kita. Ya. Tapi saya belum nyaman dan memilih skeptical ketika sampai pada kesimpulan bahwa the end of free will itu, ya. Bahwa free will itu sudah mati dan dia hanyalah proses dari hormon di otak kita. Ya. Seperti tadi disebut di sini bahwa di otak kita itu yang menentukan pilihan politik adalah hormon anterior cingulate cortex. Ya. Jadi kalau itu yang membesar, maka tendensinya dia menjadi liberal. Tapi kalau amigdala yang membesar, dia cenderung menjadi konservatif. Ya. Nah ini yang saya belum nyaman, karena selama ini kita merasa bahwa pilihan-pilihan ideologis itu adalah kerja-kerja panjang dari intelektual, tiba-tiba direduksi, ini hanyalah fungsi hormonal dan volume dari otak saja ya. Sehingga intinya jika akmadalanya itu diperkecil, berubahlah dia tidak lagi menjadi konservatif ya. Nah ini saya ingin lebih dieksplor. Saya membaca juga nama di psikologi yang kemudian juga mempunyai pengaruh pada neuroscience, yaitu Benjamin Libet ya. Dia menerima Nobel di tahun 2003 kalau tidak salah ya. Tapi tahun 70 mungkin dialah orang pertama yang meriset efek dari neuroscience kepada free will. Ya. Dan memang dia menemukan ternyata semua keputusan alam sadar manusia itu 3 atau sekian detik sebelumnya sudah dipengaruhi dulu oleh kesadaran otak yang tak sadar dari manusia ya. Sehingga akibat semua kesadaran dia itu hanyalah hasil saja dari berapa detik sebelumnya dari mekanisme tak sadar dari otak manusia ya. Tapi ini kan tahun 70 ya, sudah 40 tahun berlalu ya. Nah biasa dalam sains itu setelah sekian lama sebuah temuan digali, muncul spektrum ya. Nah itu hal pertama yang saya ingin tanyakan kepada Bung Ryu Hasan. Apakah juga bisa diceritakan spektrum dalam neuroscience dalam melihat ini, bahwa hal biasa dalam setiap ilmu itu tidak selalu ada pendapat yang tunggal, selalu pasti ada spektrum. Nah, saya membaca juga, tapi saya belum mendalami yang ditulis oleh Darmon Peter, Neural Basis of Free Will. Ya. Jadi dia punya pandangan sebaliknya bahwa free will itulah sebenarnya yang jadi inti dari neuro manusia itu. Dia mencoba menetralisir pandangan yang terlalu anti kepada free will, ya, yang terlalu mengatakan semua determinisme dari unsur volume hormon manusia itu. Ya. Nah ini yang saya ingin tanya kepada Pak Ryu Hasan, karena hal biasa dalam sains, ketika dia mencapai usia yang panjang terjadilah temuan baru yang mengubah temuan sebelumnya ya. Dulu di era Newton misalnya kita ambil kosmologi sebagai contohnya. Lama kita percaya dan bertahan bahwa alam semesta ini adalah still ya, dan terdiri dari 3 dimensi. Ya. Still tidak berubah di sana, dan itu yang kita yakini sebagai satu temuan ilmiah. Tak lama kemudian datang Einstein, berubah semuanya, bahwa ada satu tambahan lagi dimensi, yaitu waktu. Bahwa kita tak hanya bisa ke kanan dan ke kiri di ruangan, tapi juga bisa ke masa depan, ke masa silam pula dalam dimensi waktu ya, karena itu masalah kecepatan cahaya. Berubah lagi pandangan kita. Wah, ternyata yang dulu kita yakini benar bisa tidak benar ya. Hiduplah kita dalam zaman Einstein yang ada dimensi 4. Sekarang berubah lagi. Ya. Masuk lagi teori-teori baru mengenai string theory dan multi universe, dan dikatakan bahwa kita tidak 4 dimensi tapi 11 dimensi. Saya pun bingung gimana membayangkan 11 dimensi itu ya. Cuma dari sini yang mau kita petik adalah inilah histori dari sains. Setelah sekian waktu
temuan yang kita anggap benar 50 tahun berubah. Nah, sementara neuroscience ini belum 40 tahun umurnya. Nah, dengan ini saya ingin juga tahu apakah ya, selalu membuka kemungkinan akhirnya pandangan yang mereduksi free will pun akan dibantah lagi oleh temuan-temuan neuroscience yang baru. Nah, mengapa ini penting? Karena free will ini adalah fondasi besar dari pandangan morality. Fondasi besar dari mereka yang percaya pada individual freedom, ya. Karena tak ada itu namanya moralitas itu tanpa ada kehendak bebas orang untuk berbuat A atau berbuat B. Tapi jika determinasi itu tidak diputuskan secara sadar, tapi oleh alam tak sadarnya, bagaimana dia bisa disalahkan itu? Karena itu mekanisme neuron di balik kesadaran dia itu, ya. Dan efeknya jadi besar, ya. Begitu pula dengan perjuangan ideologi. Kalau benar misalnya konservatif liberal itu adalah masalah menambah volume anterior singular cortex di otak manusia, cara kita berjuang akan beda. Kalau kita mau bikin orang menjadi liberal, kita nggak perlu lagi memberi gagasan liberal, cukup kita operasi aja otaknya itu. Ya. Iya, lama-lama jadi murah kan, ya. Iya, lama-lama bisa murah, ya. Atau kedua, sebelum kita melakukan gagasan liberalisme untuk konservatisme, kita periksa dulu otaknya. Mereka yang kira-kira amigdala yang terlalu besar, jangan dihajar lagi. Karena dia pasti pro konservatisme, ya. Iya. Atau kita bisa katakan juga teman-teman Jill ini kalau diperiksa otaknya ini pasti paling banyak ini anterior singular cortex-nya itu, ya. Nah, apakah sesimpel itu, ya, bahwa kehidupan pribadi kita memahami bahwa sampailah kita kepada keputusan menjadi liberal atau menjadi konservatif itu merenungkan sepanjang hidup, ya, dengan aneka pengalamannya. Apakah proses intelektual ini semudah itu bisa berubah hanya dengan mengubah volume otak manusia itu, ya, otak hormonnya itu, ya. Itu pertama, ya, mengenai spektrum di kalangan neuroscience, karena juga ada mulai juga muncul dari kalangan neuroscience sendiri yang mencoba menyatakan free will itu salah satu inti dari neuroscience, ya. Kedua, mengenai yang lebih teknis metodologi sains sendiri, cause and effect, ya. Oke lah, saya terima dan meyakini seperti tadi dibilang oleh Bung Rio Hasan bahwa ada korelasi yang kuat antara sifat menjadi liberal dengan anterior singular cortex itu, ya. Tapi itu kan hubungannya adalah kalau dalam sains itu korelasi, ya. Jika hadir anterior singular cortex yang lebih besar, hadir juga sikap liberal. Tapi masalahnya yang mana yang sebab, yang mana yang akibat, ya. Apakah gara-gara anterior singular cortex-nya besar, dia menjadi liberal? Atau dia menjadi liberal dulu yang panjang sekali dalam hidupnya itu, kemudian dia membesar, ya. Nah, karena itu menarik, maka saya tanya sejak awal ketika jumpa Pak Rio Hasan, menarik untuk mengetahui distribusi struktur seperti ini dalam negara-negara, ya. Pak Rio mengatakan kepada saya tadi sebelum jumpa bahwa di Indonesia ini otak yang besar anterior cortex-nya ini hanya 10% average, ya. Jadi 10% potensi orang liberal, tapi di Finlandia 93%, di atas 90%, ya. Jadi orang Finlandia itu ketika lahir sudah lebih kondusif untuk liberal, ya. Nah, kalau saya bertanya kan why, ya. Mengapa seperti ini? Apakah korteks itu penyebab prima dari segala hal? Apakah dia juga sebenarnya akibat dari satu sebab lain, satu sebab kolektif di community itu yang panjang misalnya usianya, yang membuat lebih kondusif tumbuhnya otak itu, ya. Jadi ini ketika masuk ke dalam teori sains menjadi lebih detail. Karena apa? Karena terlalu besar yang digugat oleh temuan ini, yaitu free will itu, ya. Satu hal yang selama ini menjadi dasar bagi individual right, bagi mereka yang menyukai kebebasan individu, bagi dasar morality itu, ya. Nah, ketiga dalam spektrum determinisme dan free will, juga ini debat setelah 40 tahun buku Benjamin Libet ini, muncul tiga spektrum, yaitu mereka yang pro pada determinisme, ya, bahwa segala hal itu adalah proses kimiawi otak, yang lainnya adalah hasilnya, ya. Itu determinisme yang absolut. Kedua yang sebelah sana free will, yang
seringkali bukan dari kalangan neuroscientist yang tetap meyakini bahwa free will itu adalah satu keputusan yang jauh lebih rumit ketimbang volume hormon di otak manusia itu ya, sehingga dia nggak bisa diriset secara valid hanya dengan melihat beberapa menit keputusan alam sadar dipengaruhi alam tidak sadar itu ya. Tapi muncul yang ketiga yang juga tadi didorong oleh salah satunya Darmon Peter itu yang mereka sebut compatibilism itu, yaitu situasi yang ya, tetap menerima ada pengaruh dari struktur neuro otak manusia, tapi tetap ada free will di sana ya. Tetap ada free will yang besar di sana bagi orang untuk memilih ke kanan dan ke kiri itu ya. Nah ini 3 pandangan yang tersebar setelah 40 tahun riset. Tentu kemudian semua mempertahankan ini ya, mempertahankan pendiriannya. Nah, di yang ketiga itu bagaimana keduanya bisa bersinergi? Kapan yang struktural berhenti, kapan yang aktor bermula? Nah itu yang perlu dijelaskan ya, karena kita nggak ahli di neuroscience, hanya membaca secara sepintas saja. Tapi yang menarik, ada 3 pandangan itu, dan itu diuji oleh survei, diberikan kepada filosofers, ya, kalang-kalangan yang studi filsafat dan ahli filsafat, dan majoriti di Amerika saat ini 60% lebih ingin berdiri pada posisi compatibilism itu. Ya. Mereka tidak terlalu pro pada determinism, tidak tahu apakah alasannya sains atau alasannya keyakinan, tapi tidak juga pada free will yang metaphysical itu. Tapi mereka meyakini, dan mungkin inilah yang kompromi yang juga kita pun yang sudah terbiasa dengan individual freedom, lebih nyaman juga jika ada seperti ini, bahwa tak terhindari dalam otak manusia ada determinasi yang neuron sifatnya itu, apalagi ilmiah sifatnya ini pembuktiannya, namun tetap ada ruang kebebasan yang besar, sehingga ketika orang ingin menjadi liberal atau ingin menjadi konservatif, masih bisa dia putuskan dengan kehendak bebas dia tanpa harus dioperasi otak dia itu. Ya. Kalau itu yang ada, kita pun lebih optimis bahwa kerja-kerja ITD misalnya, kerja-kerja segala macam lainnya itu bisa dikerjakan tanpa kita harus mengoperasi otak manusia.